Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliano Desvito dengan NPMG 1C02018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas menganalisis ANSYS menggunakan software ANSYS, di mana yang akan kita analisis yaitu dapat dilihat pada soal. Terdapat tower crane dengan bentuk truss dibuat menggunakan struktural steel dengan rektangular sebesar 3 mm kali 3 mm pada cross sectionnya, lalu menggunakan ANSYS workbench untuk menganalisis determinan dari deformasi truss dan support reaction forces atau gaya yang bekerja. Nah, pada spesifikasi dari tower crane-nya yaitu memiliki panjang kurang lebih 0,25 meter, lalu terdapat tinggi yaitu 0,20 meter dengan gaya pada ujung crane sebesar 6 kN dan 2 tumpuan engsel. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita buat di software ANSYS. Oke, pada saat ini kita telah masuk di dalam ANSYS. Langsung saja kita menggunakan statik struktural untuk memulai analisis dari truss. Karena pada soal telah disebutkan bahwa statik strukturalnya menggunakan struktural steel dengan rectangular bars, berarti kita tidak perlu lagi mengubah pada menu engineering data. Lalu kita langsung saja menuju geometri. Ya, desain modelan. Oke, di sini ada menu desain modeler. Setelah terbuka aplikasinya, langsung saja kita melakukan sketsa gambar menggunakan XY plane, yaitu plane tampak depan. Saat ini sebelum memulainya, kita akan masuk ke fitur sketching. Dalam fitur sketching ini terdapat beberapa fitur untuk memudahkan kita dalam mensketsa gambar, yaitu ada draw, modify, dimension, constraint, serta setting. Lalu kita masuk ke setting untuk mengaktifkan grid, yang mana akan mempermudah kita melakukan pekerjaan. Terus di sini mayor grid spacing kita akan mengaturnya menjadi 1 meter. Dan minor step per mayor itu menjadi 10. Oke. Lanjut, kita akan melakukan gambar draw. Di sini saya akan menggambar di bawah, di dekat sumbu kartesiusnya. Di sini ada line. Karena kita pada soal yaitu dengan jarak 0,5, maka saya akan membuatnya pada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu saya akan menggambar pada sisi miringnya. Lalu 0,5 juga ke samping. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. IPM ketinggian. Oke. Pada saat ini kita mungkin akan menghapus di sini. Karena desain kita itu ketinggian. Kita hapus. Atau kita copy aja. Oke, kita kembali ke soal. Lalu di sini saya akan kembali bikin line yang terhapus. Oke, di sini 1, 2, 3. Oke, sudah sama.
Untuk selanjutnya akan masuk ke modeling, di mana sini ada konsep line from sketch. Itu kita pilih sketch 1, sudah terbox semua, lalu apply. Habis itu kita generate. Oke, sudah. Setelah di generate, kita masuk ke selanjutnya, yaitu cross section dengan rektangular. Pada soal terdapat cross sectionnya sebesar 3 mm dikali 3 mm. Di sini kita akan membuat menjadi 0,003 mm dan 0,003 mm. Itu telah mewakili menjadi 3 mm terhadap meter. Lalu kita pilih Rex 1. Kita pilih line body. Di sini cross section kita pilih jadi Rex 1. Lalu kita generate. Sini sudah dapat dilihat bentuk dari tower crane kita dan sudah ditambahkan cross sectionnya. Untuk itu kita dapat men-skip saja bagian desain modeler, lanjut kita kepada model. Di sini ada bagian model, kita masuk saja. Oke, di sini masih loading. Oke, di sini sudah terbuka sempurna fitur model. Sudah nampak di sini crane yang telah kita desain tadi. Lalu kita masuk ke geometri, line body. Nah, di sini sudah nampak terblok menggunakan blok warna biru. Karena kita telah menggunakan material struktural steel, jadi kita tidak perlu lagi untuk mengganti material di line body. Kita tutup kembali. Nah, di sini kita menggunakan mesh. Nah, lalu kita element size. Pada soal, kita lihat kembali. Saya menggunakan element size-nya itu 10. Amazing. 10. Oke. Terus kita klik kanan sekali, generate mesh. Nah, sudah nampak bahwa di crane-nya sudah terlihat menggunakan structural steel.
Oke, kita kembali lagi. Dari sini kita masuk ke statik struktural. Di mana statik struktural ini kita akan menambahkan fitur-fitur soalnya, yaitu pertama fixed support, yaitu sebuah tumpuan. Saya akan menambahkan di titik ini. Oke, satu, apply. Selanjutnya, saya akan menambahkan fixed support di bagian sini. Apply. Oke, sudah terlihat di sini ada dua pembebanan. Oke, lanjut kita kembali lagi ke statik struktural untuk menambahkan gaya. Insert, force. Itu saya akan menambahkannya di sini. Apply. Nah, pada gaya ini karena gayanya pada soal itu menghadap ke bawah, jadi kita akan mengubah vektor menjadi komponen. Dan gayanya di sini tercatat 6 kN, kita ubah menjadi minus 6000 Newton. Oke, sudah terdapat sini. Lalu semua sudah ada. Di sini ada dua tumpuan dan satu gaya. Sama seperti di dalam soal. Dua tumpuan dengan satu gaya. Itu. Dari kerennya. Lalu kita akan masuk ke solution. Solution. Kita akan insert total deformation-nya. Pada soal itu menggunakan total deformation. Selanjutnya kita akan insert yaitu perp dan force reaction. Itu gaya yang terjadi. Itu kita menggunakan fixed support yang satu. Oke. Lalu kita akan solve. Dapat ditunggu sebentar. Sini telah terdapat tanda centang. Di sini kita akan menambahkan fixed support 2. Insert probe force reaction pada fixed support 2. Oke. Lanjut kita akan solve kembali. Evaluate our result. Solve. Kita akan melihat result. Maaf.
Sini terdapat total deformation, di mana pada pada bendanya itu mengalami deformasi ke bawah dengan nilai maksimal yaitu 0,26512 dan nilai minimumnya pada 0. Dapat dianimasikan seperti ini. Oke. Lalu untuk force reaction yang pertama itu menghadap ke bawah tumpuannya, reaksi tumpuan dapat dilihat animasinya seperti ini, bahwa tumpuannya sedikit mengangkat. Lalu pada force reaction kedua menghadap ke atas, dapat dilihat bahwa tumpuannya menahan alur gerak dari gaya yang dibebankan. Oke. Selanjutnya kita akan melihat result atau report preview yang terjadi. Di sini report preview. Setelah di-report, termuatlah semua dokumen. Yang pertama yaitu tanggal pembuatan. Kedua ada model dari gambarnya. Terus unit atau pengukuran yang digunakan. Di sini ada material yang digunakan. Lalu tabel pertama ada tabel unit system, tabel geometri untuk tabel kedua, tabel ketiga masih geometri, keempat material, kelima tabel cross section, ketujuh, kedelapan untuk solve dari mesh-nya, tabel ke-11 ada load, yang selanjutnya ada grafik mekanikal strukturalnya, force terhadap gaya, ada solution di sini, terus ada solution information, terus ada ini solution tentang total deformation. Lalu di sini terdapat setelah di solution nilai maksimum yang ditampilkan untuk total deformation yaitu 0,26512 meter dengan rentang jarak yaitu 9,5016 minus 002 meter. Lalu di sini ada props atau reaksi pada tumpuannya. Di sini ada force reaction dari tumpuan yang pertama, fixed support. Resultnya dengan nilainya seperti yang terlampir, dan berikut untuk force reaction dari fixed support 2 atau tumpuan 2. Di sini ada itu force reaction-nya, resultnya. Oke. Di sini ada tabel mengenai struktural steel. Saya meminta maaf pada proyek saya yang kali ini. Saya kurang tahu di mana kenapa tidak mengeluarkan warna. Biasanya saya mengeluarkan warna ini proyeknya. Mungkin nanti bisa dipelajari kembali. Baik, terima kasih saya ucapkan.
Mungkin sekian dapat saya tampilkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.